Shalom saudara. Kalau saudara suka judul hari ini dalam bulan-bulan summer of growing adalah from giving to giver. From giving to giver. Sebab sifatnya Tuhan itu murah hati. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh belas kasihan. Penuh dengan kemurahan. Itu sifat daripada Tuhan. Dan orang lebih tertarik biasanya dengan kuasa Tuhan. Tetapi sebetulnya the greatest power is love. Kuasa terbesar adalah kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi supaya dunia tahu. Supaya Surabaya tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan dalam perumpamaan yang paling terkenal. Perumpamaan itu adalah orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas pasal ke-10 saya mengajak kita melihat perumpamaan yang paling terkenal yang diajarkan Tuhan Yesus. Selain daripada anak yang hilang, maka ini adalah orang Samaria yang baik hati. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Yesus kau diuji. Katanya, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal di sini dia memakai istilah aionios. Kita kalau ulang tahun kan panjang umurnya. Mau hidup berapa lama di dunia ini? Kalau dengan tubuh yang ini ya jangan lama-lama. Kalau firman Tuhan mengatakan kalau kuat 80 tahun lebihnya penderitaan. Amin. Saudara belum mengalami sih kalau saya usia 60. Waduh saudaraku, di mana-mana sakit saudara. Tetapi dia meminta bagaimana supaya dapat umur yang panjang. Yesus datang bukan cuma memberikan eternal life, dia memberikan Zoe, God's kind of life. Aionios itu cuma umurnya panjang. Dalam hidup saya beberapa kali diminta untuk mendoakan ibu-ibu yang usianya di atas 100 tahun dan belum meninggal. Yang terakhir rumahnya di Manyar-Kertorajo 104 tahun saudara. Tolong dong Pak Arifin. Ini tidak tahu kenapa ini oma saya ini kasihan nih belum berangkat-berangkat. Untung saya tidak dipanggil Mr. Giam Loong saudaraku. Tapi saya serahkan pada Tuhan. Yesus datang memberikan Zoe. Zoe itu God's kind of life. Kehidupannya Tuhan. Kehidupan di dunia ada dua macam. Satu bios. Psike. Psike ataupun bios itu kehidupan dari mana kita ada bioskop, biologi. Tetapi yang Tuhan mau daripada kita adalah dia menjelma dalam kita. Christ in us, the hope of glory. Kristus dalam kita pengharapan akan kemuliaan. Tetapi doktor teologi ini bertanya kepada Yesus. Bagaimana mendapatkan aionios? Kita di Pulau Bali percaya ada satu air istimewa namanya Tirte Amerte. Siapa minum itu umurnya panjang. Jawab Yesus padanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Tersinggung perasaannya. Seorang doktor teologi ditanya apa yang kamu baca. Dan orang itu menjawab dengan tepat. Jawab orang itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap sepenuh akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. And thy neighbor as thyself. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Coba lihat the cross. Yang ini mengasihi Tuhan. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap kekuatan. Sepenuh akal budi. Tapi yang bersama dengan itu, bukan yang kurang nilainya adalah yang horizontal. Dan yang horizontal itu menunjukkan yang vertikal. Horizontal itu ukuran daripada apa betul kita mengasihi Tuhan. Because love is not something. Love is someone.
Kasih itu seseorang. God is love. Nilai utama daripada Rock Ministry adalah light. Love, integrity, generosity, humility and truth. Kalau kita menerima grace daripada Tuhan, bukan cuma kita diampuni, dapat grasi, tidak dijatuhi hukuman mati, tetapi grace is a power. Grace is strength untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia dalam Kristus, dia wajib hidup dan seharusnya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk membenarkan dirinya sendiri, ahli Taurat itu berkata, Sampai Yesus berkata, "Jawabmu benar, perbuatlah, kamu akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya sendiri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Soalnya ingat Yunus itu sangat resist. Dia tidak mau Tuhan menolong orang Niniwe yang telah membantai banyak orang Yahudi. Dia lari ke Tarsis. Ngapain Tuhan ngurusin orang jahat? Saudara, hati Tuhan tidak untuk bangsa Yahudi saja, tapi untuk bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Amen. Siapa sesamaku manusia? Kenapa Petrus perlu diajar oleh Tuhan? Turunlah seperti sapu tangan yang raksasa. Dan di situ ada segala macam binatang yang unclean. Ada babi, anjing, ya, segala macam yang di situ, celeng, ular. Kagetlah. Ternyata saudaraku, Petrus itu rasialis. Sama seperti Yunus. Karena waktu itu datanglah utusan daripada Cornelius, seorang perwira Romawi, orang Italia. Dan orang Yahudi memberi nama bangsa lain dengan nama binatang. Sama seperti orang Chinese. Dulu orang bule dipanggil Ang Mau Kue, setan bulu merah, saudaraku. Dia sendiri manusia, yang lainnya setan. Tapi mungkin ada dalam kita seperti itu. Yesus berkata dalam Lukas pasal 14, apabila engkau mengadakan jamuan, jangan mengundang saudaramu, temanmu yang kaya, ataupun temanmu yang lain. Sebab nanti kamu dapat balasannya. Tapi kalau kamu adakan pesta, undanglah mereka yang miskin, cacat, lumpuh, buta. MCLB. Apa itu? MCLB, M itu apa? C-L-B, buta. Dengan demikian kamu akan berbahagia. Kita dengar perumpamaan ini. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata begini. Di dalam segala hal, kami memberikan contoh, memberikan teladan. Bahwa dengan bekerja sedemikian, kita bisa memperhatikan orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Sebab Yesus sendiri mengajarkan lebih berbahagia, lebih diberkati. Apa? Memberi daripada menerima. Kita baca lebih dulu cerita ini. Sangat terkenal. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bangsa apa ini? Bangsa Yahudi. Ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat dengan dekat, observasi, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria. Saya roba, seorang Surabaya. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Yang keras.
Suipua tidak ada di otaknya. Kalkulator tidak ada dalam benaknya. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan take care of him, merawatnya. Keesokan harinya yang menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, ini betul-betul rasialis orang ini. Dia tidak sebut orang Samaria. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kasih adalah kata kerja. Betul? Dalam bahasa Indonesia, kasih itu kata kerja. Kasih. Beri. How you say thank you in Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo semua main semua latihan selaku terima kasih. Terima dari Tuhan, kasih. Terima kasih. Amin. Tidak ada satu kata terima kasih dari orang Yahudi ini. Orang Yahudi kalau berdoa itu sangat rasialis. Aku bersyukur padamu Hashem. The name. Wah, mereka tidak sebut Yahweh. Kayak banyak gereja di sini. Adonai, Elohim. Mereka sebut Hashem. The name. Bersyukur padamu Hashem. Aku orang Israel dan bukan bangsa-bangsa lain. Aku bersyukur aku laki-laki bukan wanita. Aku bersyukur aku termasuk bangsa pilihan. Bangsa yang kudus. Satu-satunya bangsa yang kudus di dunia ini. Ingat, agama memisahkan. Yesus mempersatukan. Yang lebih kudus adalah imam-imam. Yang paling kudus cuma satu, imam besar. Itu bagi mereka. Tetapi saudara harus belajar di sini, seorang imam itu juga dilengkapi dengan ilmu kesehatan. Dalam kitab imamat dia bisa tahu kondisi daripada orang ini, sakit kustanya separah bagaimana. Dan dia bisa tahu rumah ini sudah terkena infeksi atau tidak. Dia bisa tahu bagaimana dia dilatih secara ilmu kedokteran waktu itu. Orang bisa sembuh atau belum. Kalau dia berbahaya dia dipisahkan, dia dikarantina. Tentu saja seorang imam itu bahasa Latin pontifex, bridge builder, pembuat jembatan. Jembatan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Kerjanya mendamaikan suami istri yang bertengkar. Dan pada waktu dia turun dari Yerusalem, dia baru selesai ibadah. Banyak orang itu yang dipentingkan itu yang di sini. Waduh, luar biasa ibadahnya. Wah, ibadahnya luar biasa. Tapi kalau jurusan memberi, ngomel. Duit mana? Telon pendeta Neo. Ngomongnya duit terus. Perhatikan orang begitu, pasti agak monyong sedikit. Agak manyun, bibirnya panjang. Duit. Saya menghibur Pak Andrian, Pak Musa. Sudahlah, yang banyak ngomel itu yang justru tidak memberi. Betul enggak Pak Musa? Iya. Jadi vertikal itu bisa dihitung dari horizontalnya. Seorang imam, bayangkan. Tidak semua orang bisa, kalau orang bisa jadi pastor, pendeta. Di dalam perjanjian baru ini luar biasa. Tapi pada waktu itu, dan sampai sekarang pun, yang namanya imam di dalam Yudaisme, itu keturunan imam besar Harun. Karena itu marganya Kohen. Pernah ketemu orang namanya Kohen, Edward Kohen. Kohen artinya imam. Dalam perjanjian baru kita adalah kings and priests. Tapi seorang imam
Katakan saja lebih mudah saya mengerti. Dia seorang pastor. Dan itu jemaatnya. Baru selesai mengadakan ibadah. Ibadahnya luar biasa. Memberikan lembu. Memberikan kambing yang tidak bercacat. Hebat. Tetapi ketika ada orang dalam keadaan menderita. Dia pura-pura tidak lihat. Itu yang namanya Farisi berdarah, saudara. Ya, sebab kalau dia lihat perempuan cantik dia tutup mata ketatap tiang, saudara. Farisi berdarah. Jadi kita tidak bisa menilai orang rohani itu dari pakaiannya. Oh, dia mengenakan jubah panjang, bukan? Kata Yesus, kami menutupi ya dengan doa yang panjang-panjang. Hati-hati. Kalau ada orang doa terlalu panjang, itu harus dicurigai. Bagaimana orang mengenal saudara dan saya? Waduh, dia itu Kristen tenanan loh. Dari mana kamu tahu? Dia tidak keluar kamar. 1 hari 8 jam berdoa. Itu males itu. Ya, bahwa dengan bekerja demikian, kata Rasul Paulus, Brur, jangan bekerja terus, Brur. Jangan tambahin jam doanya. Seperti saya nih loh. 7 jam saya di kamar. Loh kamu tidak ngapa-ngapain? Loh tidak, saya berdoa Tuhan kirim berkat. Enggak. Enak tidurnya orang yang bekerja. Kita ora et labora. Berdoa minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan arah, tapi bekerja. Dan pekerjaan imam ini adalah ngurusi ngerawat jemaat. Dia pura-pura tidak lihat, saudara. Dia tutup matanya sebelah dan dia lanjutkan perjalanannya. Lalu datang orang Lewi. Orang Lewi itu suku yang dikhususkan. Rencana Tuhan tidak pernah cuma suku Lewi. Tapi seluruh suku Israel adalah jadi kerajaan imam. Kingdom of priest. Tugas saya dan para pemimpin adalah menjadikan saudara semua hamba Tuhan. Semua harus menjadi saluran berkat. Yang ini orang Lewi lumayan. Ada orang terluka. Dia datang, dia lihat. Saya bayangkan orang Lewi juga memakai pakaian khusus, saudara. Dan orang yang terluka ini, yang baru turun dari Yerusalem, mengenali orang ini. Itu tadi yang bagikan kantong kolektor itu. Setelah dia lihat, dia juga pergi. Lalu datanglah seorang yang paling dibenci, dianggap rendah oleh orang Yahudi, orang Samaria. Orang Samaria ini adalah sisa-sisa orang Yahudi yang kembali dari sudah tersebar di daerah Irak, Iran situ, Suria, saudara. Dan mereka sudah bercampur gaul dengan bangsa-bangsa lain. Pada waktu mereka dirampok, dijarah oleh kerajaan Asyur. Mungkin para wanita diperkosa dan lahirlah orang-orang semacam ini. Kalau Anda pergi ke Israel masih bisa lihat. Orang Samaria dipanggil Shomron. Katakan Shomron. Bajunya putih, serbannya putih, atasnya merah. Dan mereka cuma percaya 5 kitab yang pertama. Kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Mereka tidak percaya kitab Yesaya dan yang lain-lain. Saya mau beritahu satu kebenaran. Bahwa orang banyak pengetahuannya. Seperti imam, seperti orang Lewi, ataupun seperti ahli Taurat tadi. Tidak menjamin seseorang itu rohani. Ukurannya adalah horizontal. Ketika dia melihat orang ini, kalau saya sutradara, saya bikin film. Saya akan dramatisir. Saya bayangkan orang yang sudah setengah mati ini kelihatannya yang datang orang Samaria. Dia memalingkan wajahnya. Lalu dia meludah. Sebab dia menganggap rendah orang Samaria. Tapi orang ini gak peduli. He do it for God. Karena itulah bukan anjuran, itu perintah. To love thy neighbor itu perintah. Ya, meskipun orang itu menunjukkan wajah masam, tidak bersahabat. Seringkali dalam pelayanan kita tuh senang pada orang yang tahu terima kasih, bukan?
Tapi saudara yang mau melayani Tuhan seperti kami, pelayanan itu kerja bakti saudara. Dan pelayanan itu tidak ada terima kasihnya. Percayalah. Tetapi kalau saudara melakukannya karena kelimpahan kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, saudara akan berkenan pada Tuhan. Kemudian dia tidak banyak omong. Dia melihat luka-lukanya, he did something. Minyak dan anggur itu menggambarkan harta saudara. Karena mahal. Dia bersihkan luka-lukanya dengan anggur. Bukan pakai alkohol loh saudara. Pakai anggur. Anggur mahal loh saudara. Lalu kemudian dikasih minyak. Itu gambaran Roh Kudus. Dia balut lukanya dan dinaikkan di atas tunggangannya. Dia mungkin punya motor bebek, dinaikkan di situ. Dan dia yang jadi bebeknya sebab didorong saudara. Dia jalan kaki. Anda pernah ke Yerusalem, Jericho, itu padang pasir. Naik turun begini dan kiri kanan jurang. Dia jalan kaki. Kemudian tidak dibawa ke klinik. Tidak dibawa ke UGD. Dibawa ke hotel saudara. Dia memberikan pelayanan first class. Dan yang saya lihat saudaraku, dia merawatnya. Bukan cuma dibawa, yaitu ke hotel saudara. Tetapi dirawat. He take care of him. Dan setelah itu karena dia harus melanjutkan perjalanan, dia berkata pada pemilik penginapan, ini 2 dinar, ya buat ongkos-ongkosnya kalau kurang. Pokoknya sampai dia beres deh. He walked the second mile. Dia berjalan mil kedua. Servisnya luar biasa. Akan ku ganti. Itu namanya pelayanan saudara. Itulah ukuran kita, kasih kita pada Tuhan. Sebab yang namanya penyembahan itu sekarang dipersempit. Kalau kita nyanyi bahasa roh itu katanya penyembahan. Bukan, itu nyanyi bahasa roh. Menolong orang itu penyembahan. Merawat orang ini itu penyembahan. Mari saja saudara melihat beberapa ayat untuk mengenal siapa Tuhan kita. Di dalam kitab Mika pasal ke-6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain apa? Berlaku adil. To do justly. To love mercy. Mencintai kesetiaan. Mercy sini kemurahan hati. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Benar, adil, murah hati, suci hati. Khotbah Tuhan Yesus di bukit dimulai dengan ciri-ciri warga kerajaan. Rendah hati, murah hati, suci hati, memberkati orang yang menganiaya. Sekarang ini orang lebih tertarik pada manifestasi kuasa daripada manifestasi kasih. God is love. Nah, sekali lagi, kasih itu kata kerja, bukan kata benda. Kita melihat di dalam Mika pasal 6 ini, apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya akan tunjukkan contoh seseorang yang diberkati Tuhan tapi menjadi berkat. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Inilah kisah daripada Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Banyak orang kalau digoda oleh Nyonya Potifar, kalau Yusuf kan lari. Tapi yang lain lari mendekati saudaraku. Atau lari di tempat. Tapi Ayub ini menjauhi kejahatan. He was the greatest man from the east.
Dia orang yang paling hebat dari sebelah timur. Kenapa dia diberkati Tuhan luar biasa? Ada gunanya. Saya mengajak kita melihat Ayub 29. Mulai ayat yang ke-12. Dalam Ayub 29 ayat ke-12. Firman Tuhan menunjukkan praktek daripada kehidupan Ayub. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda aku buat bersuka cita. Pasti janda tua dan miskin. Kalau janda cantik dan muda banyak yang menolong saudaraku. Ayat 14. Aku berpakaian. Berpakaian merupakan gaya hidup. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. I put on righteousness. Sejak awal tahun saya sampaikan pada saudara bahwa righteousness itu, sadik, itu hubungannya dengan sedekah. Dan itu keduanya adalah kata yang sama. Sadik dengan sedekah itu sinonim. And it clothed me. My judgment was a robe and a diadem. Judgment itu mispat. Melakukan perintah Tuhan. Ayat selanjutnya. Aku menjadi bapak bagi orang miskin. Dan perkara orang yang tidak ku kenal ku selidiki. Geram orang curang ku remuk. Dan merebut mangsanya dari giginya. Dan saudaraku, itulah namanya ibadah. Ibadah sering kita persempit dengan nyanyi, bahkan menari. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, ibadah yang benar di hadapan Tuhan ya seperti Ayub ini. Aku bapak bagi orang miskin. Ayat selanjutnya berkata, mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Luar biasa. Mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. Kemurahan hati, generosity, itu adalah ciri daripada masyarakat mesianik. Saya tidak pakai istilah masyarakat Kristiani, sebab yang di dalam penjara banyak yang Kristen. Paulus ada di sana. Petrus, Yohanes, Yakobus, ada semua saudaraku. Bahkan yang nama Yesus di Filipina banyak saudara. Pengedar narkoba. Apa ciri orang percaya? Itu tadi. Bukan dari jubahnya. Imam tadi berjubahkan imam. Tapi dia tidak berjubahkan kebenaran. Aku mendengar teriakan daripada orang yang tertindas. Ada VIP dalam kerajaan sorga, yaitu saudaraku yang saya sebut jaya missing. Janda, yatim, orang miskin dan orang asing. Kita dapat satu hak istimewa melayani orang asing. Lalu ada orang-orang Iran. Susah orang Iran ini. Bahasa Inggris gak bisa. Mereka pun tidak berbahasa Arab. Kalau berbahasa Arab, kita banyak penerjemah berbahasa Parsi. Bahasa Inggris patah-patah. Tujuannya sih bukan Indonesia, tujuannya Australia. Tapi terdampar ke sini. Apa kita tutup mata? Di dalam hidup saya belajar dari papa saya, saudara. Papa saya ini orang Surabaya, saudara. Jadi ya memang belum dalam Tuhan, suka miso-miso gitu dulu, saudara ya. Tetapi kehidupannya saya belajar banyak dari beliau. Dulu dia punya penggergajian kayu di Balikpapan. Penggergajian kayu di Balikpapan dan punya tanah yang cukup lumayan lah. Satu hari waktu dia keluar, dia ketemu satu keluarga di dermaga di Balikpapan sedang menangis di pinggir jalan.
Mereka ini waktu tahun 57 kan disuruh memilih kewarganegaraan pulang Huiko ke China atau tinggal di sini. Dan mereka mau pulang ke sana ketinggalan kapal, saudara. Zaman dulu nggak ada pesawat seperti sekarang, gampang dan mahal. Menangislah keluarga itu. Umurnya kira-kira sama dengan papa saya, lebih tua sedikit. Anak-anaknya seumur saya. Oleh papa saya dibawa masuk ke rumah. Dikasih makan dan sebagainya. Dan karena mereka betul-betul tidak punya apa-apa. Apa yang dilakukan papa saya? Kaplingnya dipotong. Kayak motong kue. Dikasihkan rumah, dibangunkan rumah. Saking terima kasihnya pada papa saya, cucunya diberi nama papa saya. Yaitu Oscar. Papa saya kalau bahasa Inggris Oscar. Ya, tapi orang panggil dia Pak Oscar. Kalau di Madura dipanggil Pak Sekar, saudaraku. Pak Sekar papa saya. Saya dulu mikir, loh kok enak gitu ya. Kapling dipotong. Dikasihkan. Dia belum Kristen loh saudara. Lalu kemudian ketika tante saya menikah, dia punya rumah 2. Satu jalan Bawean rumah saya, satu jalan Kartini. Rumah lebih kecil, tapi daerah lebih bagus. Rumah itu dikasihkan tante saya. Kakak dari ibu saya menikah pada usia 40 tahunan. Rumahnya dikasihkan. Saya tanya, loh rumah dikasihkan bukan dipinjamkan? Enggak. Loh kenapa? Jawabannya enak sekali. Buat apa rumah 2 katanya. Buat apa rumah 2 dikasihkan. Saya belajar generosity from my father. Satu hari saudara, ya, mendadak di rumah kita ada suara asing. Anak-anak dari Bali, dari Singaraja, Bali Utara. Kurang lebih 6-7 orang datang ke rumah kita. Ya masih muda-muda seumur saya waktu itu. Nah ke rumah kita tidak terlalu besar. Dia sewa rumah di sebelah. Anak-anak ini belajar jadi montir. Gratis. Makan gratis, tinggal gratis, belajar jadi montir gratis. Yang enak saya yang menuai saudara. Ada keuntungannya yang saya tidak minta. Mobil saya dipelihara oleh dia, tidak boleh bayar 1 rupiah pun. Termasuk ganti oli. Saya bilang, Made, ya jangan begitu dong. Loh gimana, ini kan bukan mobilmu, kan mobilnya Oma. Oma kan mamaku. Saudara papa saya menabur sekian puluh tahun yang lalu. Saya menuai. Bagaimana dengan di Balikpapan itu? Saya khotbah di Balikpapan KKR saudara. Dia dengar, anaknya Pak Oscar yang khotbah. Anaknya Pak Oscar yang nakal dulu itu sekarang jadi pendeta. Ketika saya berkhotbah, yang saya tuai jiwanya saudara. Bapak saya kasih kapling. Saya menuai jiwanya. Dia bertobat satu keluarga. I learn from my father. Dia tidak lihat suku. Akibatnya saudara sekarang saya dipelihara orang Bali saudara. Nah, di rumah dulu Mayan, Made, Ketut itu semua kan. Nah sekarang saya ada di Bali. Dan mereka sangat mengasihi kita. Betul-betul apa yang kita tabur kita tuai. Saya belajar di Good Surabaya dari my father. Satu hari ada orang tinggal di rumah kita. Rumah kita itu selalu penuh orang lain yang kita tidak kenal. Loh tante itu siapa? Keluarga kita? Bukan. Loh kenapa tinggal di sini? Loh anaknya enggak mau ngurusin, ya kita yang ngurusin. Sampai meninggal, sampai dikubur dengan baik-baik itu. Saya tanya, ini keluarga kita? Bukan. Lalu ada satu lagi saudara. Itu saya tidak pernah lupa. Ada seorang bapak, asma berat saudaraku. Jadi asmanya begitu berat, matanya ini mendolo saudara. Dan maaf bapak itu jarang mandi. Dia dikasih kamar yang besar, lebih besar dari kamar saya. Terlalu. Dan kalau dia sakit, bapak saya ngerokin dia. Sorry saudara, karena jarang mandi kalau dikerokin keluar apa? Bovolovotnya saudaraku.
Lalu saya tanya papa saya, "Pak, lo siapa itu? Yang papa pelihara itu siapa?" "Oh iya, ada orang dari Bondowoso," katanya. "Keluarga kita." "Bukan." "Lu kenapa di sini?" "Lah keluarganya enggak ngurusin, ya kita yang ngurusin." Buat dia itu normal. Sampai satu hari orang itu batuk darah, baru dipulangkan. Keluarga kita ada seorang dokter berkata, "Os, kalau ye sayang sama anak-anak, orang itu jangan tinggal sini." Orang itu TBC yang parah sekali, baru dipulangkan. Nggak cukup sampai di sana, ada satu hari seorang bapak keluar dari rumah sakit jiwa, ditaruh di rumah kita. Lo bekas rumah sakit jiwa. Saya tanya, "Papi ini family?" "Bukan." Pernah kenal papanya berapa puluh tahun yang lalu. Lo kenapa di tempat kita? Lo anak-anaknya enggak mau tahu dia. Jadi di rumah kita. Lo bekas orang gila dan mungkin masih agak gila. Pembantuku dirayu semua, saudaraku. Dan dia buat kartu nama, dia direktur utama. Pakai alamat rumah kita. Minta ampun tuh. Tapi saya tidak pernah lupa perkataan papa saya. "Lo habis, dia mau kemana?" Dia ingat The Good Surabayan, saudara. Itu berdampak dalam hidup saya. Karena itu Tuhan ingatkan saya untuk kembali kasih mula-mula. Karena papa saya terima orang gila di rumah. Ketika saya bertobat, saudaraku, maka orang gila pun saya terima di rumah saya. Yang satu naik turun tangga, pernah ke rumah saya kan, bawa pisau, naik turun tangga. Papa mertua saya, saudaraku, syok. Semua pisau gunting disembunyikan semua. Dia bilang, "Arifin, kamu enak aja. Kamu udah di rumah, nanti papa dicekek gimana?" Lalu di kamar kita ada seorang gadis. Stres. Apa tandanya stres? Cuci muka 6 jam. Sampai sabun habis, saudara. Tidak cukup di situ, ada yang gilanya agak berat. Saya taruh di rumah sebelah, di kemah pujian, pagernya saya kunci. Dia goncang ini. Ibu mertua saya masih ingat gini. Tapi mama saya ini sangat sopan, saudara. Kalau papi bilang, "Lu enak aja, nanti gua yang dicekek," mami bilang, Sebab itu sesuatu yang normal. Apa rumah saudara tempat penampungan? Matius 25 ditutup dengan penghakiman terakhir. Ketika raja itu datang dengan kemuliaannya. Siapa nama raja itu? Siapa nama rajanya? Lo kok enggak tahu? Ketika Yesus datang dengan para malaikat, dia memisahkan bangsa-bangsa. Seperti seorang gembala memisahkan domba dengan kambing. Jadi hari ini yang sebelah kanan sementara jadi domba ya. Coba domba-domba 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Sebelah kiri kambing-kambing. Suaranya sama. Yang beda itu kelakuannya. Hai kamu yang diberkati. Masuklah dalam kesukaan yang telah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Aku haus, engkau memberi aku minum. Aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Lalu bangsa domba itu berkata begini, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Jika kami memberi engkau makan, belum pernah kami lihat tuh. Haus kami beri minum, sakit dalam penjara." Apa jawab raja itu? "Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu lakukan bagi aku." Itu yang dilakukan oleh Ibu Teresa. Dia bisa enak sebagai biarawati, semuanya terjamin. Dia memilih ke Kalkuta. Dan dia berkata, "Aku mencari orang yang mau mati. Aku mencari orang kusta.
dan melihat wajah Yesus di situ. Itu yang dia lakukan. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari Ayub. Orang cuma membicarakan, selama ini saya dengar orang khotbah itu cuma cerita berapa jumlah daripada dombanya. Berapa jumlah kambing, jumlah onta, jumlah sapi, berapa anak yang dia punya, apa yang dia punya. Tidak ada seorang pun bicara apa yang dia berikan. Orang tidak pernah ingat apa yang kamu kumpulkan. Orang ingat apa yang kamu berikan. Waktu istri saya dioperasi 2014. Tumor kecil, rahangnya itu kerowak, saudara. Saya periksa semua dokter sini gak ada yang berani jamin bisa merasa lagi. Kita bawa ke sebuah rumah sakit di Singapura. Ketika akan masuk, istri saya ini kan dewasa. Dia bilang, kalau sesuatu terjadi padaku, kamu boleh nikah lagi. Lalu saya bilang sama dia, no baby, you are the first and the last. Dia senang, dia ketip-ketip gini, saudara. Sebelum dia masuk ke ruang operasi, dia bilang, lihat, satu cincin aja gak bisa pakai. Ketika kamu masuk ruang operasi, sekarang kita ada di atas tanah. Satu hari kita di bawah tanah loh, saudara. Betul? Loh, kok diam semua, takut ya? Everybody wants to go to heaven but no wants to die. Ganti saya operasi, saudara. Lalu saya bilang sama istri saya, something happened to me, kamu jangan kawin lagi ya. Dan kalau ada yang deketi kamu, tak cekek sama saya. Lalu saya tambahin, I'm like God, I'm possessive. Tetapi saudara, ingat apa yang dikatakan Vivi. Sebentuk cincin pun kamu tidak bisa bawa across. Orang tidak ingat apa yang kita kumpulkan. Orang cuma ingat apa yang kita kembalikan. Aku jadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. Saya sering berkata pada saudara, ujian waktu kekurangan gampang. Yang sukar ujian waktu kelimpahan. Saya sering katakan dan saya ulangi lagi. Ujian paling berat itu adalah ujian, pujian. Kata Ayub, ketika batu karang mengeluarkan minyak. Ketika jejakku mengeluarkan lemak. Ketika aku hadir, orang-orang tua berdiri, orang-orang muda mundur. Karena aku mendengar teriakan dari orang sengsara. Hati seorang janda aku buat sukacita. Aku jadi bapak bagi anak yatim. It's not only about money. It's about love. Kasih. Saudara, untuk itulah ada jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus berdiri. Setiap pribadi yang ada di sini, saya berdoa menjadi the good Surabayan. Not only the good Samaritan. Ketika tsunami, saudara. Ketika tsunami, splash. Amerika memberikan total buat Indonesia yang dianggap kafir nih loh. Amerika, Eropa memberikan 2 miliar dolar. Siapa yang pertama datang ke sana? Samaritan Purse. Billy Graham Association. Lalu kemudian gereja GBI juga pasti terlibat. Tapi yang saya bicara gereja dari luar, Peduli Indonesia. Datang dari Saddleback Church. Rombongan saudaraku. Dan mereka bukan cuma memberikan relief, bantuan. Mereka memberikan development. Bukan cuma itu. Mereka kirim ahli. Banyak enceng gondok. Didesain yang bagus, dijual di Amerika. Terima $. Dan orang-orang ini bisa membangun rumah kembali. Itulah Kristen, saudara. Itulah kerajaan sorga. Dan ini doa saya. Kita minta hati kita dirubah oleh Tuhan. Seringkali kita, more Lord, more of your power, more of your anointing.
Sekarang doa, more of your love, more of your grace, and more of your mercy. God bless you.